Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asiswanto selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA dan rekan-rekan teman-teman saya kelas IPA 1 yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Firdaus Nikmah dengan NPM 21103030016. Yang kedua, Bening Rahmawati dengan NPM 21103030009. Yang ketiga, Ana Munazirotul dengan NPM 21203030055. Yang keempat, Dewi Ayu Maharani dengan NPM 21403031005. Hal-hal yang akan dipelajari dalam materi ini yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Untuk yang kedua, contoh-contoh dari pendekatan pembelajaran, strategi dan teknik pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis model pembelajaran. Ngomong apa? Iya tak pause nopo ya? Kalian apa? Ayo next. Hmm? Oh, mau nganu, rak krungu. Ulangi saka nganu. Sek ketiga. Contoh pendekatan. Contoh saka contoh-contoh. Ya. Contoh-contoh pendekatan pembelajaran, strategi dan teknik Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pola atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct interaction, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Pembelajaran kurikulum 2013 mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau scientific approach, sebagaimana disebutkan pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Pendekatan saintifik lebih menekankan pada aktivitas ilmiah meliputi pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-langkah pokok. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Kata pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, student center atau kata pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, teacher centered approach atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik.
Pengertian pembelajaran. Mode pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam mode pembelajaran, terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Mode pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dibagi menjadi 4. Yang pertama discovery learning, yang kedua inquiry learning, yang ketiga problem based learning, yang keempat project based learning. Untuk selanjutnya pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran menurut J.R. David dalam Sandaya 2008.2126 memiliki arti sebagai perencanaan yang rangkaian kegiatan yang desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Ahmad Rohadi 2004.232, istilah strategi juga sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang selalu sama. Dalam konteks pengajaran, strategi bisa diartikan sebagai suatu pola umum tindakan guru peserta didik stasi aktivitas pengajaran. Selain itu, strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kata lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. Artinya, metode atau teknik dan metode atau prosedur dan teknik pembelajaran strategi pembelajaran. Dari metode teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran. Next. Terdapat 3 variabel dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama organizational strategi atau strategi yang berhubungan dengan konten dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, delivery strategi merupakan strategi yang berkaitan dengan cara penyampaian materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, manajemen strategi atau strategi pengolahan yang berhubungan dengan peran guru dalam menata interaksi antar siswa dengan variabel-variabel lainnya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, akan dijelaskan oleh rekan Ana Munazirotul. Kepada Ana Munazirotul saya persilahkan. Oke, kita hapus. Iki mau apa teknik pembelajaran? Oh, teknik pembelajaran. Bener teknik. Oh. Seiki, oh ya wis. Sing metode macam-macam metode diganti macam-macam teknik. Iki macam-macam teknik. Soalnya kan nek ngarepe teknik ngisore kan seharusnya kudu main teknik. Oh, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu pengertian teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik
tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Dengan demikian, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Kemudian macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama adalah teknik simulasi, kemudian ada juga diskusi, kemudian ada juga eksperimen, dan demonstrasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh dari pengertian yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah contoh strategi pembelajaran. Di sini kami mengambil ada 7. Yang pertama, siswa berperan sebagai guru. Kemudian ada juga cara debat aktif. Kemudian yang ketiga, dengan siswa mencari informasi dari teks yang telah diberikan guru atau dari informasi bacaan yang diberikan guru. Kemudian dengan membaca dengan keras. Kemudian ada juga dengan bacaan terbimbing. Kemudian dengan bermain peran, sehingga nanti siswa akan memahami tentang bagaimana peran itu. Kemudian dengan menggabungkan 2-4 kekuatan. Kemudian contoh teknik pembelajaran. Di sini ada 10 teknik pembelajaran. Yang pertama adalah teknik ceramah. Dilakukan seperti biasa di sekolah dasar dulu ceramah. Kemudian ada juga teknik diskusi yang dilakukan oleh beberapa siswa. Kemudian teknik tanya jawab. Kemudian teknik pemberian tugas dari guru. Kemudian teknik penemuan dan simulasi. Kemudian ada juga teknik inquiry. Kemudian teknik karya wisata. Dan yang ke-8 adalah teknik bimbingan. Kemudian yang ke-9 adalah teknik problem solving. Dan yang terakhir adalah teknik eksperimen dan teknik demonstrasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani. Kepadanya kami persilakan. Baik, izin melanjutkan untuk yang materi yang ketiga yaitu contoh pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini yaitu ada 10. Yang pertama, pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Untuk yang ketiga, yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan ini adalah proses penalaran yang bermula dari umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan mengajukan aturan prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh. Untuk yang keempat, yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini pertama dikemukakan oleh filosof Inggris yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta yang konkret sebanyak mungkin. Menurut Purwanto, tepat atau tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif tergantung pada representatif atau sampel yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Untuk yang selanjutnya itu pendekatan heuristik. Menurut Rushan, heuristik semacam fakta psikologis yang muncul sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu untuk menyelidiki sejak bayi. Metode heuristik ini dipopulerkan oleh Profesor Armstrong pada abad ke-19. Menurut metode ini, peserta didik sendiri yang harus menemukan fakta ilmu pengetahuan. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan berbasis kompetensi, dan yang selanjutnya pendekatan manajemen kelas, dan yang ke-8 pendekatan berdasarkan perbedaan individu, dan yang ke-9 pendekatan kooperatif.
Pendekatan kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok secara kolaboratif. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan berbasis masyarakat, di mana nantinya pengajaran ini adalah suatu bentuk pengajaran yang memadukan antara sekolah dan masyarakat. Next. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bening Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bening Rahmawati akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran ada banyak, namun diskusi dari kelompok kami memilih 5 yaitu next. 1. Problem-based learning. Pada problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, sehingga siswa diharapkan dapat mendapatkan pengetahuan penting, mahir dalam memecahkan masalah, serta mendapatkan kecakapan bekerja dalam tim. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Pada pembelajaran model inquiry ini, siswa diharapkan dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Sehingga dalam model ini siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu model discovery learning, yang merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap satu disiplin ilmu. Melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa memperoleh pengalaman yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, melainkan melalui penemuan sendiri. Yang keempat, yaitu Project-Based Learning atau PJBL, adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek. PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplor dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Yang kelima yaitu model contextual teaching dan learning atau CTL, yang merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswanya. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila kami banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.